Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, jurusan Teknologi Industri, Politeknik Gajah Tunggal. Dengan anggota, nama saya Inam Farida. Nama saya Maresa Adelin. Saya Marsilus Resto Basongan. Nama saya Muhammad Haris Al-Ihwan. Saya Muhammad Fariza. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proposal kami dengan judul Perancangan Desain Anak Tangga Politeknik Gajah Tunggal dengan pendekatan ergonomi yang akan disampaikan dalam bentuk presentasi. Berikut adalah presentasi dari kami. Kenapa sih penulis memilih judul ini sebagai judul penelitian? Nah, dari hasil observasi oleh penulis, kami menemukan bahwa tangga Politeknik Gajah Tunggal dirasa kurang ergonomis sehingga menyebabkan mahasiswa merasa kelelahan saat menaiki atau menuruni tangga. Sehingga penulis menemukan tujuan yaitu untuk mengetahui dan merancang konstruksi tangga gedung di kampus Politeknik Gajah Tunggal ditinjau dari segi ergonomi. Selanjutnya yaitu ada fishbone. Dari fishbone kita melihat bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan mahasiswa lelah menggunakan tangga. Yang pertama ada metode, ada man, dan ada material. Dari segi metode kita melihat bahwa kamar mandi berada di lantai bawah yang menyebabkan mahasiswa berulang kali menggunakan tangga. Lalu yang kedua, letak tangga jauh untuk kelas yang di ujung. Letak tangga tersebut letaknya saling berdekatan di satu tempat sehingga untuk kelas yang di ujung sangat jauh untuk mencapainya. Lalu yang ketiga, yang terakhir yang akan kita bahas lebih dalam yaitu dari segi material. Yang pertama, tangga sering dipel dan mengakibatkan tangga sering licin. Lalu yang kedua, desain tangga tidak sesuai dengan ukuran rata-rata tubuh mahasiswa yang menyebabkan tangga tidak ergonomis. Hal tersebut sangat menyebabkan mahasiswa lelah dalam menggunakan tangga. Setelah membahas mengenai fishbone, selanjutnya saya akan membahas mengenai rumusan masalah. Nah, rumusan masalah pada permasalahan kali ini yaitu bagaimana desain anak tangga yang ergonomis untuk mahasiswa Politeknik Gajah Tunggal. Nah, sedangkan untuk batasan masalahnya agar menghindari terlalu luasnya permasalahan yang akan dianalisis, maka diperlukanlah suatu pembatasan masalah, yaitu seperti penelitian yang dilakukan hanya di Politeknik Gajah Tunggal, kemudian data yang digunakan adalah data yang dimensi tubuh partisipan, kemudian penelitian hanya membahas perancangan desain ulang tangga, dan terakhir yaitu tidak dilakukannya perhitungan biaya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka dari proposal kami. Nah, di sini kami mendapatkan 2 judul penelitian. Yang pertama dari Ismail Hasan dan Bagus Ismail tahun 2017 dengan judul penelitian Analisis Konstruksi Tangga ditinjau dari aspek ergonomi. Dengan hasil penelitian mereka didapatkan tangga di Gedung G Universitas Setiabudi Surakarta menjadi lebih ergonomi dan tingkat resiko yang lebih rendah. Yang kedua, dari Agus Purnomo tahun 2009 dengan judul penelitian Usulan Rancangan Tangga Jembatan Penyeberangan yang Ergonomis di Jalan Stasiun Timur Bandung. Dengan hasil penelitian, usulan rancangan tangga jembatan dengan panjang anak tangga sebesar 26,52 cm, tinggi anak tangga sebesar 18,24 cm, banyak anak tangga sebanyak 30 buah, peletakan bordes pada anak tangga 15 dan 16, sudut yang terbentuk sebesar 34,52 derajat. Yang kedua, panjang satu sisi tangga 892,56 cm, lebar tangga sebesar 200 cm, tinggi handrail 102,55 cm, dan diameter handrail 5,08 cm. Teori. Yang pertama adalah tangga. Tangga merupakan salah satu bagian komponen yang fungsinya menghubungkan antara satu lantai dengan lantai yang lain. Tangga memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah ibu tangga, lalu yang kedua anak tangga, yang ketiga railing, bordes, dan yang terakhir adalah baluster. Dasar teori yang kedua adalah ergonomi. Ergonomi merupakan ilmu yang mempelajari pengembangan desain kerja yang sesuai dengan kapasitas dan keterbatasan pekerja, serta penyesuaian produk dengan kapasitas dan keterbatasan pengguna produk tersebut. IEA atau International Ergonomic Association
mendefinisikan ergonomi sebagai studi ilmiah tentang aspek manusia dalam lingkungan kerjanya dilihat dari aspek anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain perancangan. Jadi ergonomi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang aspek manusia di dalam pekerjaannya sesuai dengan ilmu-ilmu yang tadi disebutkan, sehingga manusianya tersebut menjadi nyaman dan sesuai agar tidak terjadi suatu kelelahan yang berlebihan. Selanjutnya ada antropometri. Antropometri berasal dari kata Latin, yaitu anthropos yang berarti manusia dan metron yang berarti pengukuran. Dengan demikian, antropometri mempunyai arti sebagai pengukuran tubuh manusia, menurut Bridger 1995. Dengan mengetahui ukuran dimensi tubuh manusia, dapat dibuat rancangan peralatan kerja, stasiun kerja, dan produk yang sesuai dengan dimensi tubuh pekerja. Sehingga dalam melakukan pekerjaan tersebut, pekerja tidak akan merasa sakit atau dapat menciptakan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Selanjutnya ialah mengenai alur penelitian. Nah, alur penelitian ini yang pertama ialah kami akan mengidentifikasi masalah. Kemudian kami akan merumuskan masalah dan selanjutnya menentukan tujuan penelitian. Setelah menentukan tujuan penelitian, kami melakukan kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini terbagi menjadi dua, yaitu observasi lapangan dan studi pustaka. Setelah melakukan kajian pustaka, kami akan melakukan pembuatan konsep dan dilanjutkan dengan pengumpulan data. Setelah data dikumpulkan, kami kemudian melakukan pengujian data dan pengolahan data. Setelah pengujian dan pengolahan data, kami melakukan rancangan desain, kemudian pengujian hasil dan pembahasan hasil. Selanjutnya, alat dan bahan yang kami gunakan dalam penelitian kami yakni yang pertama, kami menggunakan meteran untuk mengukur dari dimensi tangga itu sendiri dan dimensi tubuh dari sampel yang kami ambil. Yang kedua, laptop yang telah diinstal aplikasi yang pertama AutoCAD, yang kedua Minitab. Ke penentuan partisipan. Untuk menentukan partisipan dalam perancangan ini, penulis menggunakan teknik pengambilan sampel secara cluster sampling. Kriteria partisipan yang akan penulis ambil yaitu yang pertama adalah mahasiswa Politeknik Gadjah Tunggal, lalu yang kedua adalah mahasiswa laki-laki dan perempuan, yang ketiga mahasiswa dengan berat badan 50-80 kg, dan yang terakhir mahasiswa dengan tinggi badan 155-170 cm. Kita menentukan partisipan, selanjutnya kita akan langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan itu adalah pop detail height atau dimensi 18, yaitu panjang dari lutut sampai ke telapak kaki saat posisi duduk. Kemudian ada shoulder breadth atau dimensi nomor 24, yaitu lebar bahu dari partisipan. Lalu yang terakhir ada foot length atau dimensi nomor 26, yaitu adalah panjang dari kaki partisipan. Pada tahap selanjutnya yaitu tahap pengujian data. Di sini kita akan menguji data yang kita kumpulkan tadi, dan kita akan melakukan 3 kali pengujian. Yang pertama, uji normalitas data, yang kedua, uji keseragaman data, dan yang ketiga, uji kecukupan data. Yang pertama, uji normalitas data. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Dalam pengujian, penulis menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan hipotesis H0, yaitu data berdistribusi normal, dan H1, yaitu data tidak berdistribusi normal. Di sini penulis menggunakan signifikan level sebesar 0,05 dengan ketentuan jika hasil perhitungan lebih kecil daripada signifikan level, maka H0 ditolak atau data tidak berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji keseragaman data. Untuk memastikan bahwa data yang terkumpul berasal dari sistem yang sama, maka dilakukan pengujian terhadap keseragaman data guna memisahkan data yang memiliki karakteristik yang berbeda. Di sini penulis menggunakan rumus batas kontrol atas sama dengan rata-rata ditambah dengan koefisien indeks kepercayaan dikali dengan standar deviasi. Dan untuk batas kontrol bawah yaitu rata-rata dikurang dengan koefisien indeks kepercayaan dikali dengan standar deviasi. Dan yang ketiga yaitu uji kecukupan data. Untuk uji kecukupan data sendiri, kita menggunakan rumus N-aksen sama dengan K per S dikalikan dengan akar N kali dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat per sigma X dipangkatkan 2. Dengan keterangan yaitu K untuk koefisien indeks tingkat kepercayaan, S adalah derajat ketelitian, N adalah jumlah data pengamatan,
N-aksen sama dengan jumlah data teoritis, dan X adalah data pengamatan. Jika N-aksen lebih kecil sama dengan N, maka data dianggap cukup. Namun jika N-aksen lebih besar daripada N, maka data tidak cukup atau kurang dan perlu dilakukan penambahan. Untuk uji kecukupan data sendiri, diperlukan untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan dan disajikan dalam laporan penimbangan tersebut adalah cukup secara objektif. Selanjutnya kami akan melakukan pengolahan data. Yang pertama yang akan kami lakukan adalah menentukan dimensi pada produk yang dirancang. Nah, apa saja yang akan kami tentukan? Yaitu panjang anak tangga, lebar anak tangga, dan tinggi anak tangga. Selanjutnya kami akan menentukan dimensi tubuh yang diukur berdasarkan dimensi produk, seperti dimensi panjang anak tangga dengan dimensi tubuh shoulder breadth dengan nomor 24. Selanjutnya, dimensi lebar anak tangga dengan dimensi tubuh foot length dengan nomor 26. Selanjutnya ialah dimensi tinggi anak tangga dengan dimensi tubuh 1/2 dimensi popliteal length dengan nomor 18. Setelah menentukan dimensi tubuh, selanjutnya kami akan menentukan persentil dari dimensi produk, seperti dimensi panjang anak tangga dengan jenis dimensi minimum dengan kami menggunakan rumus 97,5. Kemudian dimensi lebar anak tangga dengan dimensi minimum menggunakan rumus persentil 97,5. Selanjutnya ialah dimensi tinggi anak tangga dengan dimensi maksimum menggunakan rumus persentil 2,5. Baik, melanjutkan penjelasan teman saya Resto, di bagian pengolahan data, langkah selanjutnya yaitu langkah D, menentukan nilai rata-rata dimensi tubuh dengan rumus rata-rata sama dengan total data partisipan dibagi dengan jumlah data yang dikumpulkan. Langkah selanjutnya yaitu langkah E, menentukan nilai standar deviasi dimensi tubuh dengan rumus standar deviasi sama dengan akar dari jumlah data dikurang rata-rata dipangkatkan 2 dibagi jumlah data dikurang 1. Masuk ke tahap F, menghitung ukuran dimensi produk. Di sini kami memakai contoh dimensi 26, di mana dimensi 26 ini menghitung panjang kaki. Rumus ini diambil dari rumus persentil antropometri. Kita masuk ke perhitungan. Dimensi 26 sama dengan X bar ditambah 1,28 dikali standar deviasi. X bar ini bernilai 23 ditambah 1,28 dikali 2. 23 tambah 2,56 sama dengan 25,56 cm. Jadi hasilnya adalah untuk dimensi 26 adalah 25,56. Setelah kita menentukan metode-metode penelitian, selanjutnya kami menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kami lakukan saat penelitian ini berlangsung. Nah, kegiatan tersebut itu berupa identifikasi masalah, merumuskan masalah, menentukan tujuan, observasi lapangan, dan pembuatan konsep. Kami lakukan dalam waktu 1 minggu, yaitu pada minggu kedua bulan September. Lalu dilanjutkan setelah kami melakukan ulangan tengah semester, kami akan melakukan pengumpulan data, yaitu dengan melakukan observasi langsung pada mahasiswa Politeknik Gajah Tunggal, yaitu dengan mengukur dimensi tubuhnya pada minggu pertama, kedua, dan ketiga pada bulan Oktober. Nah, pada minggu ketiga bulan Oktober ini kami akan melakukan pengujian data. Pengujian data ini dimaksudkan untuk apakah data tersebut dirasa cukup ataupun belum. Jika data tersebut cukup, akan kami lanjutkan dengan pengolahan data, dan jika pun kurang, kami akan melakukan penambahan data. Nah, pada minggu keempat, kami akan mengolah data sehingga akan menghasilkan ukuran dimensi produk yang akan kita buat untuk perancangan desain. Nah, perancangan desain ini dilakukan pada minggu pertama bulan November. Setelah kami merancangkan desain, selanjutnya kami akan menguji dan membahas hasil tersebut apakah itu sesuai dan dinilai cocok untuk tangga Politeknik Gajah Tunggal.